Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan saya nama Septos Tiadi, guru mata pelajaran penguasaan instrumen pokok piano kelas 10 di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta, yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang dengan NIM 223137716430. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran penguasaan instrumen pokok piano kelas 10 tentang melatih teknik instrumen spesialisasi tingkat dasar kelas 10 semester Gasal di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat? Naya sehat, Nay? Nat? Sehat. Naura? Raina? Agak pucat tapi nggak usah, sehat ya. Rara? Sehat, alhamdulillah. Berarti kita masih dikasih kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi di siang yang lumayan mendung ini. Rawan nih, hati-hati ya. Masuk semua. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silahkan sikap doa yang baik sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran di siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari berdoa mulai. Amin. Ya, udah pada sarapan belum? Udah. Ya. Seperti yang kita tahu, kita sebelumnya udah belajar atau membahas tentang apa itu tangga nada. Tangga nada itu adalah urutan nada yang memiliki jarak tertentu. Kita udah tahu itu. Terus memiliki urutan-urutan nada tertentu pula. Kita udah tahu itu. Dan kita juga udah sedikit membahas tentang penjarian. Jadi masih ingat ya tentang soalnya tangga nada itu harus didukung dengan penjarian yang baik dan benar supaya lancar. Kira-kira yang masih ingat jarak tangga nada mayor, siapa angkat tangan? Rara. Ya, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Good, masih ingat. Terus, nah, berhubungan dengan penjarian, kan kita kemarin udah sempat mengelompokkan ya. Jadi ada beberapa tangga nada itu yang menggunakan penjarian yang sama. Jadi yang kanan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, yang kiri 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ada beberapa tangga nada yang penjariannya sama. Kira-kira yang masih ingat, angkat tangan. Tangga nada apa aja? Raina. C, G, D, A, E. C, G, D, A, E. Ya, tepat. Nah, jadi tangga nada C, G, D, A, E itu penjariannya sama. Jadi kita kemarin udah mengelompokkan itu supaya apa sih? Nah, jadi karena di piano atau di instrumen yang lain pun tangga nada itu sebenarnya ya dari C sampai C lagi di atasnya, jadi satu oktav. Dia ngelewatin berapa nada, ya kan? Berarti kan banyak. Kalau kita harus menghafal sekaligus gitu untuk penjarian, beberapa mungkin ada yang bisa, tapi beberapa mungkin ada yang mengalami kesulitan. Nah, kemarin tujuan pembelajaran kita yang kemarin yaitu dengan mengelompokkan penjarian supaya memudahkan. Nah, jadi memudahkan. Jadi kita nggak terlalu banyak mikir ini jarinya apa, ini jarinya apa gitu.
Nah, dengan begitu kita udah punya 5 tangga nada tadi ya, C, G, D, A, E. Udah lumayan, udah 5 tangga nada yang kita kuasain. Penjariannya juga udah bisa. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Jadi kita akan membahas sisa dari tangga nada yang penjariannya berbeda. Ya kan? Kan karena kita udah dapat 5, berarti masih ada beberapa sisanya dan itu beda penjariannya. Nah, itu yang hari ini kita bakal bahas. Jadi di sini saya akan memutarkan video. Jadi ini banyak sekali memuat tentang tangga nada. Jadi konten tangga nada di lagu ini itu sangat banyak. Ya oke, cukup. Ini sebagian kecil dari lagu ini. Yang harus kita perhatikan, garis bawahi. Tadi ada beberapa part ya. Jadi benar-benar itu isinya tangga nada. Itu tangga nada. Urut. Nadanya itu urut, benar-benar urut. Nah, kalau kita pondasinya kuat, balik lagi, itu main seperti tadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya nggak kuat, jadi nggak bisa. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya salah penjarian aja atau misalnya pondasinya kurang kuat, jadi nggak bisa lancar gitu. Nah, ini tujuan kita dari belajar tangga nada salah satunya adalah untuk meningkatkan keterampilan, terus untuk menguatkan pondasi tadi. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, udah jelas berarti ya. Oke. Kalau gitu kita langsung ke materi aja pada siang hari ini, yaitu tadi mencari sisanya dari tangga nada yang penjariannya sama ya. Baik semuanya, di sesi ini, di kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang perlu kita pelajarin setelah kita sudah mengelompokkan penjarian yang pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kita tetap harus memegang prinsip ini atau teori ini. Jadi sebagai dasar itu ini perlu kita jaga, yaitu jarak tangga nada. Jadi harus benar-benar kita jaga. Kenapa? Ya kalau misalnya kita di perjalanan, misalnya pas latihan, kita lupa, atau ya kalau bisa sih nggak lupa ya, tapi kan mungkin aja. Nah, kalau kita nggak ingat, misalnya abis ini nadanya apa, nah ini pegangannya kita. Jadi misalnya nanti ada tangga nada fis mayor misalnya. Setelah fis itu apa sih? Fis jaraknya 1 berarti jadi gis. Habis itu gis jaraknya setengah jadi 1 jadi ais. Jadi fis, gis, ais, habis itu setengah jadi apa? B. Habis itu 1 jadi cis, 1 lagi jadi di, 1 lagi jadi Ace, 1 lagi setengah jadi fis. Nah, kita bisa nentuin tangga nada fis itu nadanya apa aja dari jarak tersebut ya. Nah, penggunaan tanda aksidental dan kromatis ini juga kita harus benar-benar pahamin. Nah, kayak tadi Naura sempat bilang
F tadi ya kan. Nah, kalau F itu karena di Fis itu berapa crash? 6 crash. 6 crash itu F-nya kan sudah kena crash, jadi udah nggak ada F di tangga nada Fis itu. Jadi dia penggunaan tanda sharp di nada E untuk menaikkan setengah dari dis ke Ace tadi. Nah, ini juga harus kita pegang, harus kita ingat penggunaan tanda asidental. Saya rasa semua pasti sudah hafal di kelas teori musik juga dipakai, di kelas solfeggio juga dipakai. Pasti saya yakin kalian pasti sudah menguasai. Nah, menggunakan rumus circle of fifth untuk menentukan tangga nada baru. Nah, tadi saya sempat menyinggung tangga nada fifth segala macam itu dapatnya dari mana sih? Ya kan? Nah, dapatnya itu dari rumus circle of fifth atau lingkaran 5. Jadi dari natural C, jarak 5-nya adalah G, jarak 5-nya adalah D, 5-nya A, 5-nya E, 5-nya B. Setelah itu, nah ketemu Fis tadi. Nah, itu dari rumus itu tadi. Berikutnya, nah ini tanda-tanda jari. Sebelumnya kita juga udah bahas ini, cuman kita harus benar-benar karena penjarian itu udah dari zaman, nggak tahu ya zaman kapan, mungkin dari piano ditemukan, teknik ditemukan, itu udah ada penjariannya, jadi udah baku istilahnya. Kita nggak bisa mengubah itu gitu aja gitu, nggak. Kanan 1 2 3 1 2 3 4 1 5 4 3 2 1 3 2 1. Nah, itu untuk yang tangga nada kemarin kita udah kelompokin, ada C, G, D, A, dan E. Nah, di materi sekarang itu jika tangga nada mulai dengan tuts hitam. Nah, kayak tadi Fis itu kan dimulai dari tuts hitam, Cis juga dimulai dari tuts hitam, S juga tuts hitam, As juga tuts hitam, Bes juga tuts hitam. Nah, itu ada sedikit tips sih. Sesudah tuts hitam, tuts putih yang pertama dimainkan dengan jari ke-1 atau jempol. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, kita masih ingat. Kalau gitu, nah ini silakan disimak video berikut ini. Di sini video berikut ini memuat tentang materi yang akan kita pelajarin di siang hari ini, yaitu tangga nada yang memiliki penjarian yang berbeda. Oke, kita saksikan bareng-bareng. Oke, kali ini kita ada yang kenal nggak ya sama itu ya? Kalau itu teknik tangga nada. Nah, seperti yang kita tahu, tangga nada itu adalah nada-nada yang berurutan, yang memiliki urutan tertentu, terus memiliki jarak tertentu. Karena memang tangga nada kalau di piano atau di instrumen yang lain juga sama sih harusnya, dari C sampai C oktav berikutnya itu kan ada banyak ya tangga nadanya. Nah, kalau di alterasi itu di 1 crash di natural, terus 1 crash sampai 7 crash, dan 1 mol sampai 7 mol. Nah, jadi di setiap alterasi tadi, kalau tangga nadanya G itu pasti urutan nadanya nanti juga pasti akan punya urutannya sendiri. Jadi berbeda seperti urutan nada di tangga nada C atau di tangga nada D atau di tangga nada Fis atau yang lainnya. Oke, selanjutnya seperti pembahasan yang sebelumnya, jadi kita itu udah membahas soal tangga nada yang penjariannya sama. Nah, jadi kita udah mengelompokkan tangga nada yang penjariannya sama. Tujuannya untuk memudahkan. Jadi untuk memudahkan kita dalam mempelajari tangga nada khususnya di instrumen piano dan di kelas dasar ini. Jadi sebelumnya kita udah mengelompokkan, ada tangga nada itu ada, kalau urut di piano itu ada C, D, E, G, dan A.
Nah, kalau di alterasinya itu ada di C natural, terus 1 crash G, 2 crash D, 3 crash A, dan 4 crash di E. Nah, kita udah punya tangga nada 1, 2, 3, 4, udah 5 tangga nada. Kita udah menguasai 5 tangga nada yang penjariannya sama. Ini untuk memudahkan kita menghafalkan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ya sisanya tadi. Jadi tangga nada yang menggunakan penjarian yang berbeda. Setelah kita dapetin tangga nada yang penjariannya sama, setelah kita mengelompokkan beberapa tangga nada yang penjariannya sama, nah sekarang kita bisa eliminasi tangga nada itu, dan kita dapetin yaitu ada F di 1 mol, kemudian ada B mayor itu di 5 crash, kemudian ada di cis mayor itu ada di 7 crash atau des mayor di 5 mol, kemudian ada S mayor di 3 mol, kemudian ada Fis mayor di 6 crash atau 6 mol, kemudian ada As mayor di 4 mol, satu lagi ada di Bes mayor di 2 mol. Nah, oke, kita langsung aja di tangga nada yang penjariannya berbeda. Kita mulai dari F 1 mol. Nah, jadi nanti ada hitamnya 1 di Bes. Nah,